Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai imunofluoresensi. Untuk selanjutnya kita simak bareng-bareng. Pengertian imunofluoresensi. Imunofluoresensi merupakan suatu cara imunohistokimia yang digunakan untuk menentukan letak bahan-bahan antigen atau antibodi di dalam sel-sel atau jaringan. Teknik ini mula-mula diperkenalkan oleh Sun pada tahun 1941. Ia menggunakan beta adherensi, suatu bahan yang berfrekuensi biru, untuk mendeteksi antigen pneumococcus pada jaringan tikus. Baru setelah itu, ia dan kawan-kawannya menggunakan fluorescence, suatu bahan yang dapat memancarkan warna hijau sehingga dapat dibedakan dengan warna biru akibat autofluorescensi dari jaringan. Tujuan penggunaan teknik ini adalah mengenal antigen dengan antibodi spesifik dan visualisasinya dengan label. Contohnya luoresepin, rodamin, atau enzim yang direaksikan dengan substrat kromogenik. Bahan yang dapat memancarkan sinyal fluoresensi disebut bahan fluokrom. Bahan fluokrom yang sering dipakai itu ada dua. Yang pertama fluoresensi, yang keduanya rodamin. Fluoresensi ini bahan yang sering dipakai. Bahan ini paling baik dengan bentuk ikatan dengan protein. Sedangkan rodamin merupakan bahan yang paling baik dalam bentuk ikatan yang disebut tetrametil rodamin isolasianat TIRTC yang memancarkan fluoresensi merah jambu pada panjang gelombang 580 nm. Konsep dasar dari imunofluoresensi adalah bahan fluorokom yang dikenai sinar ultraviolet akan memancarkan fluoresensi dengan warna yang tergantung pada bahan fluorokom yang dipakai. Jika zat warna fluorokom ini berkaitan dengan protein tertentu, semisalnya antibodi, setelah ditambahkan pada jaringan atau disuntikan ke tubuh binatang percobaan, maka ikatan antibodi pada zat fluorokom ini disebut konjugat, yang dapat dijadikan pelacak tracker yang peka dengan spesifitas imunologik yang tidak berubah. Konjugat tersebut kemudian ditambahkan pada sel-sel atau jaringan yang akan berkaitan dengan antigen sehingga membentuk suatu kompleks imun, kompleks antigen antibodi yang stabil. Protein-protein yang tidak mempunyai sifat antibodi akan terbuang waktu pencucian sehingga hasil tersebut dapat dilihat jelas melalui mikroskop fluoresensi. Menurut teknik pewarnaannya, cara ini dapat dilakukan secara langsung, direct immunofluorescence, dan tidak langsung, indirect immunofluorescence. Keduanya, cara ini dapat dipergunakan untuk melacak baik antigen maupun antibodi dalam jaringan. 1. Imunofluoresensi langsung. A. Pelacak antigen. Antigen tracking, suatu konjugat antibodi spesifik yang telah ditandai dengan zat fluorokom, ditambahkan pada antigen pada sediaan jaringan substrat yang berada di atas gelas objek. Kemudian dilakukan pencucian untuk menghilangkan antibodi lain yang tidak spesifik. Pelacak antibodi tracking dapat juga menggunakan cara langsung untuk menentukan antibodi. Dalam hal ini juga konjugat yang dipakai terdiri atas anti-immunoglobulin yang telah ditandai dengan zat fluorokom, misalnya fluorescensi labeled anti-humag IgG. Cara kerja. 1. Persiapan. Jaringan kulit yang dipilih diisinsi atau dibiopsi dengan anestesi dengan etil klorida kira-kira sebesar 8-5 mm. Kemudian dapat dibekukan dengan macam-macam cara. A. Jaringan segar langsung dimasukkan dalam kristal atau dibekukan dulu dengan CO2 padat baru kemudian ke kristal. B. Dibekukan dengan nitrogen cair dalam
suatu bungkus aluminium dibekukan dengan campuran CO2 padat dan aseton dalam tabung reaksi. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut kemudian dipotong-potong, dibuat cup dalam kristal pada suhu 23 Celcius. Gambar alat ini untuk contoh gambar reaksi imunofluoresensi langsung dan tidak langsung. Saya akan menjelaskan mengenai spesimen dan persiapan spesimen yang digunakan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes imunofluorensi langsung, di mana pada spesimen yang dibutuhkan pada tes imunofluorensi langsung, yang pertama ada deteksi antigen virus rabies. Tes imunofluorensi langsung digunakan untuk mengidentifikasi adanya antigen virus rabies. Tes ini membantu deteksi dini dan pemantauan rabies. Yang kedua, ada identifikasi bakteri patogen. Tes imunofluorensi langsung digunakan untuk mendeteksi patogen bakteri tertentu dalam spesimen klinis. Yang ketiga, ada diagnosis infeksi virus. Imunofluorensi langsung juga dapat digunakan untuk mendiagnosis infeksi virus. Yang keempat, ada deteksi autoantibody. Tes imunofluorensi langsung digunakan dalam diagnosis autoimun untuk mengidentifikasi antibodi yang menargetkan antigen spesifik. Yang kedua, persiapan spesimen pada autofluoresensi secara tidak langsung. Yang pertama ada diagnosis penyakit menular dengan mengidentifikasi antibodi tersebut yang dibuat sebagai respon terhadap infeksi. Yang kedua, ada diagnosis gangguan autoimun. Sistem kekebalan secara keliru menargetkan dan menghancurkan sel dan jaringan tubuh sendiri, mengakibatkan gangguan autoimun. Yang ketiga, ada screening serologis. IIAP test sering digunakan untuk screening serologis di berbagai tempat. Ini membagikan identifikasi penyakit masa lalu atau saat ini dengan mengaktifkan deteksi antibodi tertentu dalam sampel serum pasien. Dan yang terakhir ada penelitian dan investigasi laboratorium atau aplikasi secara umum dan klinik. Immunofluorescence adalah teknik yang terutama digunakan dengan mikroskop fluorensi yang memungkinkan visualisasi dua molekul target dalam sampel sel atau jaringan. Teknik ini memanfaatkan spesifitas antibodi untuk berikatan dengan epitop spesifiknya pada antigen. Epitop adalah daerah spesifik pada antigen yang dikenali oleh antibodi. Teknik ini menemukan aplikasi di berbagai bidang penelitian, dan diagnosis imunofluorescence dapat dilakukan pada bagian jaringan, garis sel yang dikultur atau sel individu. Ini memungkinkan analisis distribusi protein, glikan molekul biologis dan non-biologis kecil, dan bahkan struktur seperti filamen berukuran sedang dengan memasukkan epitop ke dalam protein. Imunofluorensi juga dapat membantu menentukan topologi membran sel. Imunofluorensi dapat digunakan sebagai metode semi kuantitatif untuk mendapatkan wawasan tentang level dan pola lokalisasi metilasi DNA. Meskipun lebih memakan waktu dan subjektif dibandingkan dengan metode kuantitatif yang sebenarnya. Selain itu, imunofluorensi dapat dikombinasikan dengan metode pewarnaan fluorensi berbasis non-antibody lainnya, seperti menggunakan DAPI untuk memberi label DNA. Aplikasi imunofluorensi adalah metode yang fleksibel dengan banyak kegunaan dalam berbagai bidang ilmiah. Berikut ini adalah berbagai kegunaan penting untuk imunofluorensi. Yang pertama, mengidentifikasi molekul biologis. Molekul biologis yang berbeda dapat ditemukan dan distribusi di dalam jaringan atau bagian sel menggunakan imunofluorensi. Peneliti dapat melihat protein, karbohidrat, asam nukleat, dan hal menarik lainnya dengan menggunakan antibodi tertentu yang telah diberi label fluorochrom. Ini memungkinkan untuk memeriksa fungsi seluler, melokalisasi protein, dan mengidentifikasi molekul tertentu dalam sistem biologis yang rumit. Yang kedua, visualisasi elemen sitoskeletal. Imunofluorensi adalah alat penting untuk mengamati dan menganalisis elemen sitoskeletal seperti filamen aktin, mikrotubulus, dan filamen antara.
Yang ketiga, deteksi penyakit autoimun. Imunoforensis sering digunakan dalam identifikasi dan diagnosis penyakit autoimun. Antibodi yang menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri diproduksi akibat disfungsi sistem imun pada gangguan autoimun. Dan yang keempat, pewarnaan fluorescent non-antibody. Imunoforensis dapat digunakan bersamaan dengan teknik pewarnaan fluorescent non-antibody lainnya. DAPI 4.6 diamidino 2 penhildole. Misalnya memungkinkan para ilmuwan meneliti DNA dan melihat arsitektur nuklir ketika DAPI berikatan dengan DNA. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari imunofluoresensi. Yang pertama itu imunofluoresensi langsung. Adapun kelebihannya yang ke satu yaitu memiliki kepekaan yang tinggi. Imunofluoresensi langsung dengan kepekaan yang tinggi dalam mendeteksi antigen spesifik. Antibodi yang dikonjugasi dengan fluorokrom akan mengikat antigen dengan tingkat kekhususan yang tinggi, memungkinkan deteksi yang akurat bahkan dalam jumlah antigen yang sangat rendah. Kemudian yang kedua yaitu visualisasi langsung. Metode ini memungkinkan visualisasi langsung antigen di bawah mikroskop fluoresensi. Hal ini memungkinkan identifikasi antigen dengan jelas dan menggunakan interpretasi hasil. Kemudian yang ketiga yaitu multiplexing. Imunofluoresensi langsung dapat digunakan untuk mendeteksi beberapa antigen dalam satu sampel secara bersamaan dengan menggunakan antibodi yang dikonjugasi dengan fluorokrom yang berbeda-beda. Antigen-antigen yang berbeda dapat ditandai dengan deteksi secara simultan. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama itu spesifitas non-spesifik. Beberapa fluorokrom atau antibodi konjugat dapat menunjukkan non-spesifitas dalam mengikat seluler yang tidak berhubungan dengan antigen yang ditargetkan. Ini dapat menghasilkan sinyal palsu dan mengganggu interpretasi hasil. Kemudian yang kedua, keterbatasan jumlah antibodi. Pemilihan fluorokrom yang tepat dan konjugasi antibodi dapat mempengaruhi hasil imunofluoresensi langsung. Jumlah antibodi yang tersedia dengan fluorokrom yang spesifik terbatas yang dapat membatasi penggunaan metode ini dalam beberapa kasus. Kemudian yang terakhir yaitu persiapan dan penanganan spesimen yang agak rumit. Imunofluoresensi langsung memerlukan persiapan dan penanganan spesimen yang harus hati-hati. Proses pewarnaan dan pencucian yang kompleks diperlukan untuk menghilangkan latar belakang fluoresensi yang tidak diinginkan dan mempertahankan integritas spesimen. Kemudian selanjutnya itu imunofluorensi tidak langsung. Adapun kelebihannya yang pertama itu aplikasi sinyal. Imunofluoresensi tidak langsung memungkinkan amplifikasi sinyal dengan menggunakan antibodi sekunder yang dikonjugasi dengan fluorokrom. Antibodi sekunder dapat memiliki banyak fluorokrom yang terikat padanya, sehingga menghasilkan sinyal fluoresensi yang lebih kuat dan meningkatkan sensitivitas deteksi. Kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas dalam pemilihan antibodi. Dengan imunofluoresensi tidak langsung, antibodi primer yang spesifik untuk antigen dapat digunakan bersama dengan antibodi sekunder yang terikat dengan berbagai fluorokrom. Hal ini memungkinkan penggunaan kombinasi antibodi yang berbeda untuk antigen yang sama, memberikan fleksibilitas dalam pengujian dan eksperimen. Kemudian yang ketiga yaitu multiplexing. Metode ini memungkinkan deteksi simultan dari beberapa antigen dalam satu sampel menggunakan antibodi primer yang spesifik dan antibodi sekunder yang dikonjugasi dengan fluorokrom yang berbeda-beda. Adapun untuk kekurangannya, yang pertama itu kompleksitas proses. Imunofluoresensi tidak langsung melibatkan dua tahap pengikatan antibodi yang dimana memperpanjang proses dan meningkatkan kompleksitas percobaan. Proses ini membutuhkan langkah-langkah tambahan seperti pencucian yang lebih banyak yang dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan atau kontaminasi. Kemudian yang kedua yaitu risiko non-spesifitas.
Penggunaan antibodi sekunder dapat menyebabkan sinyal non-spesifik jika terjadi ikatan yang tidak diinginkan dengan komponen seluler lainnya. Hal ini dapat menyebabkan latar belakang fluoresensi yang tinggi dan mengganggu hasil interpretasi. Kemudian yang ketiga, peningkatan biaya. Imunofluoresensi tidak langsung membutuhkan penggunaan antibodi primer dan sekunder yang berbeda, serta fluorokrom yang dikonjugasikan pada antibodi sekunder. Hal ini dapat meningkatkan biaya eksperimen dibandingkan dengan metode langsung yang hanya membutuhkan antibodi yang dikonjugasi dengan fluorokrom.